Cepat bawa aku ke gurumu, Datuk Larangtapa. Itu dia yang saya tidak tahu, tapi bisa kita cari. Mak Lampir. Ayo kita sembunyi. Percuma, Grandong akan mencium bau kita juga. Lalu bagaimana? Aku tidak mau ditangkap Mak Lampir lagi. Lari saja, Tru. Yang penting jauh dulu dari Mak Lampir dan Grandong. Iya. Ayo. Tru, kamu merasakan sesuatu? Ya, ada yang mengejar kita. Ya, Mak Lampir dan si Grandong yang mengejar kita. Celaka. Kalau terkejar, kita harus melawan. Apa boleh buat? Kalau tidak ada Aji Basa Pamungkas, aku sanggup melawan Mak Lampir. Jangan sok, kakimu tinggal satu begitu. Tapi kalau disuruh berkelahi, aku sanggup, Tru. Sudah, begini saja. Kamu bawa Raden Samba bersembunyi di Megapitu. Biar aku yang memperdaya Mak Lampir dan Grandong supaya tidak mengejar kalian berdua. Kamu jangan sendirian. Bagaimana kalau kamu tertangkap, Tru? Jangan anggap remeh aku. Aku kan murid Datuk Larangtapa. Ya, bukan menganggap remeh. Khawatir kan boleh. Karena Mak Lampir bukan kalian. Aku kan punya otak, Bar. Mengalahkan seseorang itu bukan hanya dengan kesaktian, tetapi bisa saja dengan otak yang jempolan. Betul juga kamu, Tru. Sudah, yakin saja. Cepat bawa Raden Samba ke Megapitu. Biar Mak Lampir dan Grandong aku yang hadapi. Hati-hati, Tru. Tolong! Oh, Endang Suwiri. Mak Lampir sedang memburu Endang Suwiri untuk merebut kitab Somala. Sebaiknya aku menjadi Endang Suwiri saja. Itu Endang Suwiri. Kejar, Grandong. Jangan sampai lolos. Cepat, Grandong. Usirkan dari sana. Hidup, Grandong. Jangan disiksakan hidup. Ya, ya. Datuk Larangtapa. Tidak malu mengeroyok anak kecil. Grandong, ayo. Kenapa sampai bentrok dengan Mak Lampir? Karena menolong Raden Samba, Guru. Raden Samba siapa? Raden Samba, anak bangsawan, Anak bangsawan. putra Adipati. Kenapa berurusan dengan Mak Lampir? Karena dia terkena sihir siluman ular. Sihir paling berat lagi. Sihir Sarpakenaka. Kasihan sekali. Tolong ya, Guru, disembuhkan. Di mana dia?
Di sana, di Megapitu. Ayo, kita ke sana. Loh, kok tidak ada? Mereka sembunyi di sini. Saya suruh mereka bersembunyi di sini. Apa pindah ke tempat lain? Coba dipanggil. Bargo! 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 Sudah, kita cari saja. Ya, Guru. Bargo! Bargo! Kita mau kemana, Bargo? Aku juga bingung, mau kemana kita? Sama sekali aku tidak mengenal daerah ini. Kenapa kita tidak menunggu Truna saja tadi? Mana bisa kita menunggu? Truna itu anak kecil. Mana sanggup dia melawan mak lampir? Kalau kita menunggunya tadi, mungkin kita sudah jatuh ke dalam cengkeraman mak lampir. Raden mau ditangkap mak lampir? Hah, amit-amit. Karena itu lebih baik menghindar sebelum terjadi. Sini. Ada apa? Ada apa? Siluman ular. Dewi, lupa menyembuhkan sajen. Kenapa kalian ketakutan? Siluman ular. Siluman ular. Separuh manusia, separuh ular. Iya. Tunjukkan di mana siluman ular itu padaku. Tidak mau. Takut. Aduh. Ayo, tunjukkan. Di mana? Di sana nih. Ayo. Di sana. Kenapa berhenti? Di sini. Apanya di sini? Siluman ular. Oh, jadi kalian melihat siluman ular itu di sini? Iya. Kau lihat ada berapa orang? Satu. Ngomong yang betul, berapa orang? Sumpah hanya satu orang. Kau lihat berapa orang? Satu orang nih. Trisandi, Madya Sandi. Pancalaku ing Hastuti. Trisandi Madya Sandi sudah ibu jelaskan. Gerakannya serba 3. Waktu mengerahkan tenaga dalam. Tapi Pancalaku ing Hastuti maksudnya apa, Bu? Nanti dulu, Ibu baca dulu keterangannya. Berat sekali. Kenapa, Bu? Berat sekali, Bu. Apakah kamu sanggup, anakku? Kenapa tidak, Bu? Kita kan sudah berjanji untuk menuntaskan setiap bab yang terkandung dalam kitab Somala. Pancalaku ing Hastuti. Apa itu, Bu? Dasar lanjutan Trisandi Madya Sandi. Bab ini sangat berat. Lebih baik kita hentikan saja sampai di sini dulu. Apa? Dihentikan, Bu? Bukan dihentikan. Maksud Ibu, pelajaran jangan ditambah lagi, tapi diulangi dari awal, dari bab pertama. Setiap hari, sebelum Soma melakukan jurus baru, Soma selalu melakukan jurus bab pertama sampai terakhir. Yang kita pelajari, Bu. Tapi kan Soma jadi bosan kalau latihan itu saja. Tanpa ada tambahan. Hah? Berikan kitab Somala itu padaku. Kau juga ingin memiliki kitab Somala ini, Mak Lampir? Boleh, silakan. Taklukkan aku dulu.
Seluruh pendekar sudah aku taklukkan. Tinggal kamu yang belum. Aku yang akan menaklukkanmu, Pamungkas. Dan aku yang akan merampas kitab Somala dari tanganmu. Pembicaranya tadi, Aji Basa Pamungkas memiliki kitab Somala. Iya, aku lihat Aji Basa Pamungkas memegang kitab Somala. Ya, kebetulan. Dicari kemana-mana ada di sini. Ayo kita rebut. Tunggu. Kita lihat dulu kelemahan permainan Aji Basa Pamungkas. Setelah kita tahu kelemahannya, baru kita serbu. Ya, betul. Jangan kita lewatkan kesempatan emas ini. Jangan sampai lolos. Lihat, lihat. Mereka mengejar kita, Grando. Iya nih. Bagus. Kerja kita berhasil. Grando. Kemana perginya tadi? Tadi aku lihat di sini. Iya, aku juga tadi lihat di sini. Wah, kita kehilangan jejak. Rasanya kita sudah memacu kuda cepat sekali. Tapi sampai di sini, kita masih terlambat juga. Tidak apa. Yang penting kita sudah tahu pasti bahwa kitab Somala ada di tangan Aji Basa Pamungkas. Benar. Selama ini kita mencari kitab Somala tidak menentu. Sekarang sasarannya kita sudah tahu. Berarti kita harus memburu Aji Basa Pamungkas sebelum jatuh ke tangan orang lain. Sambil menyelam minum air. Apa maksudmu? Kita tangkap Aji Basa Pamungkas. Kitabnya kita ambil. Orangnya kita serahkan pada Sultan Agung. Kita pasti akan diberi hadiah uang yang banyak oleh Sultan Agung. Betul, betul. Akur. Serahkan kitab Somala itu pada kami. Apa? Kitab Somala? Ya,
kitab Somala. Ini ambil. Kami butuh nyawamu. Siapa kalian? Jangan banyak tanya. Serahkan saja kitab itu. Ya. Sebutkan dulu, supaya aku tahu kepada siapa aku akan menyerahkan kitab Somala. Kami adalah pendekar bayaran yang akan menangkap kau karena menentang Sultan Agung. Diserahkan atau tidak, kami akan merebut dengan paksa. Baik, silakan ambil kalau kalian bisa. Serbu! Ayo, bangun. Kalian ingin mati atau hidup sebagai sahabat? Jangan bunuh kami. Kami masih ingin hidup. Pakailah. Mulai hari ini, kita bersahabat. Musuh kalian, musuhku juga. Susah dan senang, kita pikul bersama. Tapi ingat, kalian harus patuhi semua perintahku. Benda apa ini? Tanda persahabatan antara aku dengan kalian. Pakailah di kaki kiri kalian. Ki Ageng Jumantoro, kira-kira apa maksud Ki Ganjar Somala menulis kitab Somala? Seorang tokoh sakti mandraguna kemudian mau mengundurkan diri dari dunia ramai. Untuk menjadi pertapa, biasanya begitu. Atau mungkin ingin menulis semua pengalamannya. Atau kemampuannya menguasai berbagai ilmu dan ingin menunjukkannya kepada semua orang. Begitu. Keinginan itu memang selalu saja ada. Mungkin dia ingin membeberkan apa yang dia dapat sepanjang jalan hidupnya. Iya. Dari mulai sebagai pendekar rendahan sampai menjadi seorang tokoh besar yang sakti mandraguna. Saya tidak menangkap adanya maksud dari Ki Ganjar Somala untuk mewariskan apa yang dia tahu kepada siapapun. Atau mungkin tidak sempat, saya tidak tahu. Yang jelas, kitab Somala yang ditulisnya di bawah mati. Tanpa sempat diwariskan kepada siapapun. Menurut saya, Ki Ganjar Somala tidak ada bedanya dengan tokoh-tokoh besar lainnya yang selalu berpegang teguh pada pepatah luhur yang berbunyi, ilmu selain harus dipelajari, juga harus diamalkan. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Kiai Basari. Bahwa Ki Ganjar Somala pasti punya keinginan seperti itu. Hanya saja belum sempat. Allah memberikan wacana terlebih dahulu. Ada? Apakah dalam buku itu ilmu hitam dan ilmu putih menjadi satu? Iya, betul. Apakah Pangeran melihat gambar-gambar raksasa, banaspati, dan beberapa makhluk yang menyeramkan? Oh, banyak Kiai. Bahkan gambar yang melukiskan jin, setan, siluman, dedemi, dan genderuwo. Banyak sekali. Apakah Ananda Pangeran ingat salah satu bunyi wacana Ki Ganjar Somala yang dituliskan dalam kitab itu? Tidak, Romo. Sebab saya membaca sepintas lalu dan terburu-buru. Andika berseteru dengan Bayu Seta. Iya. Bahkan merupakan musuh bebuyutan. Iya. Apakah sewaktu Andika bertempur dengan Bayu Seta, Andika pernah menggunakan ajian Gundala Prana? Tidak. Tidak pernah. Ajian Braja Lamatan? Juga tidak pernah. Tapi saya pernah mengalahkan Bayu Seta dengan ayat 9 yang saya gabungkan dengan hijab samawi. Oh ya? Iya. Tapi 3 tahun kemudian, dia datang lagi.
dan hampir saja saya kalah. Kenapa? Apakah dia punya ilmu baru atau senjata baru? Senjata baru, yaitu panah rantai perak. Saya hampir saja terbelit panah rantai perak itu. Kalau pembantu saya yang setia tidak mengorbankan diri, maka saya... Mengorbankan diri? Ya, kami bertempur siang malam. Siang malam? Berapa hari? Ya, persisnya... Tamatlah riwayat Jatmiko. Kenapa baru sekarang dikeluarkan, ha? Ayo, ayo serang aku. Baik. Bisa saja. Betapa besar pengorbananmu, Ki. Aku akan balaskan kematianmu pada Bayu Seta. Bisa saja. Dia pembantu saya yang setia. Sayang sekali, dia harus meninggal karena dia ingin menyelamatkan saya. Bayu Seta alias Aji Basa Pamungkas mendapat kesaktian dan senjata panah rantai perak. Saya yakin dari gurunya, Ki Ganjar Sumala. Iya, benar. Tapi kemudian mereka berbeda paham. Sehingga Ki Ganjar Sumala tidak mau mengajar Aji Basa Pamungkas lagi.
perselisihan antara guru dan murid semakin meruncing. Sampai akhirnya Ki Ganjar Somala meninggal. Iya, saya yakin Ki Ganjar Somala meninggal tidak wajar. Tidak wajar? Iya, bukan karena sakit atau sudah tua, tapi karena dibunuh Aji Basa Pamungkas. Kalau begitu, beliau menulis kitab Somala dengan tujuan kepada siapa yang bisa mendapatkan kitab Somala akan mengetahui bagaimana caranya mengalahkan Aji Basa Pamungkas dan membunuhnya, begitu? Iya, saya pun menduga begitu. Karena menyesal telah mengajari seorang murid yang murtad, seorang penjahat besar. Maka beliau menulis sebuah buku yang membeberkan tentang kesaktian dan kelemahan Aji Basa Pamungkas. Mudah-mudahan kitab Somala tidak jatuh ke tangan orang jahat. Iya. Ya, Bu. Ambil air, isi gentong yang penuh. Ibu, aku sudah menguasai ilmu lembur sekilan dari
kitab Somala, Ibu. Aku berhasil! Aku berhasil! Ibu! Aku berhasil, Ibu! Ibu yang ada di langit, dengarkan! Aku Arya Soma sudah berhasil menguasai ilmu kitab Somala! Ada apa, Lampu? Kamu mau kemana? Mencari Dewi Racun. Bagus. Tapi untuk merebut apa yang kamu mau, lebih baik kamu bersihkan dulu orang-orang yang ada di sekelilingnya. Di mana Dewi Racun sekarang? Ada di Padepokan Kalisoka. Bagaimana pendapatmu? Sekarang juga, kau serang Padepokan Kalisoka. Tundukkan semua penghuninya. Suruh mereka semua memakai gelang perak. Dewi Racun pasti turun tangan untuk membela mereka. Itu yang kita mau. Baik, mari kita ke sana. Ingat, jangan pura-pura. Kalau aku katakan kepada Aji Basa Pamungkas bahwa kau memiliki kitab Somala, kau pasti dibunuhnya. Katakan, aku tidak takut dibunuh. Karena aku tidak punya kitab Somala yang kau tuduhkan. Keras kepala. Serahkan saja padaku. Sebelum Aji Basa Pamungkas menyiksamu. Katakan pada Aji Basa Pamungkas. Sekarang, ayo. Aku siap menanggung akibatnya. Aji Basa Pamungkas atau Bayu Seta? Kau mau apa? Mau membunuh Aji Basa Pamungkas.
Jangan. Tapi wanita itu mau membunuh Andika. Kalian jangan ikut campur. Kalian semua tetap di tempat. Bunuh si racun itu, Cuwiri. Jangan dikasih hidup. Malampir, Endang Cuwiri, biarkan. Biarkan dia. Jangan sakiti Dewi Racun. Awas, sedikit saja kau sakiti dia. Akan kubunuh kalian semua. Ayo, maju semua. Kalau kalian ingin mati. Jangan, Sawu. Jangan dikejar. Ini kesempatan bagus untuk membunuh Aji Basa Pamungkas. Tidak. Aneh, ini seperti sedang tidak beres. Dia sendiri mau mengatakan bahwa dia Bayu Seta. Sementara Mak Lampir mengatakan bahwa dia Aji Basa Pamungkas. Mana yang benar? Yang tadi itu Bayu Seta atau Aji Basa Pamungkas? Atau memang sebenarnya Aji Basa Pamungkas itu Bayu Seta? Ah, bukan. Aji Basa Pamungkas adalah jelmaan orang lain. Sementara Bayu Seta adalah kekasihku. Dan Bayu Seta bukan Aji Basa Pamungkas. Apakah aku harus menjelaskan kepada Pangeran Purbaya dan para kiai bahwa Aji Basa Pamungkas dan Bayu Seta itu orangnya berlainan? Aku harus menjelaskan kepada mereka. Tapi kapan? Untuk menjernihkan masalah, mau tidak mau aku harus meyakinkan mereka. Tapi aku harus mencari waktu yang tepat. Kemarin malam, aku membaca sampai... Ya, ajian Durmayaksa. Kalau aku membaca ajian
Durmayaksa, aku akan berubah seperti ini. Cara untuk menghilangkan ajian Durmayaksa. Jadi dengan membaca mantra ini, aku akan pulih kembali menjadi manusia biasa. Ya, mantra ini dulu yang harus aku hafalkan. Mantranya sedikit, gampang sekali aku menghafalnya. Pasti titik-titik ini untuk menyebutkan namanya. Mantra Durmayaksa Pali, balik wujud sejati. Aku sudah hafal mantranya, baik mantra jejadian maupun mantra pembebarannya. Mantra untuk kembali ke wujud manusia seperti semula. Sekarang aku akan mencobanya. Nyawamu! Aku berhasil menguasai ajian Durmayaksa tanpa bimbingan ibu. Aduh, capeknya, lemasnya bukan main. Tenagaku terkuras habis. Apa Arya Soma yang menancapkannya? Untuk apa ya? Soma, bangun. Ada apa, Ibu? Siapa yang menancapkan obor di depan goa? Obor? Oh, Soma, Ibu. Semalam Soma bangun. Dan dengan obor itu, Soma berlatih jurus dan mantra yang Ibu ajarkan kepada Soma. Kenapa, Bu? Kita ini sedang bersembunyi dari kejaran para pendekar yang memburu kitab Somala. Dan obor ini bisa mengundang para pendekar untuk datang kemari. Karena nyala obor ini bisa dilihat dari depan. Kalau mereka ke sini, kita sikat habis mereka, Bu. Tidak semudah itu, Soma. Pokoknya mulai sekarang, kamu tidak boleh menyalakan apa-apa di depan gua. Karena asap dan api
hanya akan menjadi tanda bahwa gua ini berpenghuni. Mengerti, Soma? Mengerti, Bu. Percayalah, Soma tidak akan mengulanginya lagi, Bu. Setiap berlatih, ajaklah Ibu Soma. Karena ilmu kitab Somala sangatlah sulit. Di dalamnya penuh liku-liku yang berbahaya. Salah jalan sedikit saja bisa tersesat. Apanya yang sulit? Semalam aku berhasil dengan gampang. Hilangkan perasaan cinta Andika kepada Dewi Racun. Selama Andika masih memiliki perasaan cinta, Andika tidak akan bisa tegas. Dan tangan Andika tidak akan bisa keras. Pendapatku lain. Apa pendapatmu, Nyai? Cinta merupakan anugerah yang pencipta jagat. Dewa-dewa memiliki cinta. Shiwa dan Batari Kali juga memiliki cinta. Karena cinta merupakan kodrat bagi semua makhluk yang berakal. Hanya orang yang tidak waras saja yang menyuruh membunuh cinta. Cumere! Lancang kau bicara begitu! Diam! Di sini setiap orang berhak bicara. Bebas mengutarakan pendapatnya. Lanjutkan, Nyai. Dewi Racun bisa Andika taklukkan melalui cinta. Aku tahu benar kalau Dewi Racun sangat tergila-gila pada Andika. Jadikanlah Dewi Racun sebagai mata dan kaki Andika untuk membunuh Kiai Ageng Sebayu, Kiai Ageng Jumantoro, Kiai Jabat, Kiai Basari, dan juga Pangeran Purbaya. Tidak gampang, Nyai. Dewi Racun seperti kuda liar yang sewaktu-waktu bisa menggigit dan menendangku. Karena Andika penuh keraguan, gamang menghadapi Dewi Racun. Andika menghadapinya sebagai Aji Basa Pamungkas yang sangat dibencinya. Bukan sebagai Bayu Seta yang sangat dipujanya. Andika tidak menyadari kalau selama ini Andika sedang bersandiwara. Dan selama ini Andika menjadi pemain sandiwara yang buruk. Iya, betul juga. Aku setuju dengan pendapat Nyai. Kami sudah menyanggupi kepada Baginda Sultan untuk menangkap Aji Basa Pamungkas secepatnya. Tapi kitab Somala yang aku harapkan bisa memberi petunjuk untuk menunjukkan bagaimana caranya menaklukkan Aji Basa Pamungkas. Sampai sekarang belum ketemu. Bagaimana kalau kita mencoba lagi untuk menangkap Aji Basa Pamungkas? Saya dengan Dimas Puspanegoro yang akan menangkapnya. Bahaya besar, Kanjeng Tumenggung. Kami sadar, Kiai. Tapi, dengan adanya Aji Basa Pamungkas di Slawi ini, betul-betul menjadi kelilip Martoloyo. Malu aku sebagai Tumenggung tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana menurut Dimas Puspanegoro? Betul, Kanjeng Mas. Apa kata Baginda Sultan nanti? Ada berandal yang balelo dan sekarang dia di wilayah Tegal. Tumenggung Martoloyo kok diam saja? Kami yang menjadi petingginya juga ikut malu. Kami berdua yang akan menangkapnya, Pangeran. Bagaimana menurut pendapat Kiai? Terus terang, kami merasa khawatir, Pangeran. Kiai, kami ingin mencobanya. Berilah kami kesempatan, supaya kami tidak penasaran. Apa yang harus aku lakukan, Nyai? Berlakulah sebagai pecinta ulung, seolah-olah penuh dengan kasih sayang. Meskipun di saat tertentu, Andika bisa menjadi Raja Kobra yang patokannya mematikan. Iya, aku mengerti. Mulai sekarang aku akan menjadi Bayu Seta yang penuh kasih sayang di hadapan Dewi Racun. Sebaliknya, sebagai orang yang keras dan kejam, sebagai Aji Basa Pamungkas di hadapan para musuhnya. Tapi tegas dan bijaksana di hadapan para sahabatnya. Tidak mungkin bisa. Percayalah, tidak mungkin bisa. Kenapa? Karena Aji Basa Pamungkas dan Bayu Seta itu satu. Dan sama hatinya. Kurang ajar. Siapa bilang tidak bisa? Aku sanggup melawan Sultan Mataram. Dan sudah aku buktikan. Puluhan adipati dan tumenggung aku taklukkan. Apalagi hanya berbuat keras terhadap musuhku. Buktikan. Buktikan bahwa omongan Andika itu benar. Serang padepokan Kiai Ageng Sebayu di Cenggini. Musnahkan semua penghuninya. Tawan para kiai.
dan petinggi Mataram yang ada di sana. Akan aku buktikan. Lakukan. Kau yang harus melakukan. Aku atasanmu. Baik, aku yang akan memimpin penyerangan. Aku akan mengerahkan semua murid-muridku. Baik dari bangsa jin atau manusia. Andika harus bantu aku. Dengan segala kekuatan dan kesaktian Andika. Untuk menghadapi para kiai dan pangeran Purbaya. Tentu. Mereka pasti tidak akan tinggal diam. Pangeran Purbaya pasti akan mengerahkan semua adipati. Yang ada di Tegal, Pekalongan, Banyumas, dan Wonosobo. Aku yang akan menghadapi semuanya. Cuwiri, kau ikut aku. Tidak, aku ikut Aji Basa Pamungkas. Diam, aku pemimpinmu. Kau harus patuh padaku. Bukan, di sini yang memimpin bukan kamu, tapi Aji Basa Pamungkas. Aku butuh Endang Cuwiri. Kau harus mengizinkannya. Bagaimana, Nyai? Aku tidak mau. Maaf, bukannya aku membantah Andika. Tapi aku ingin selalu bersama Andika. Aku mati demi Andika. Endang Cuwiri tetap bersamaku. Aku perlu bantuan. Ki Bolang bersaudara, bantu Mak Lampir. Patuhi semua perintahnya. Aku butuh Endang Cuwiri. Diam! Jangan membantah jika perintah sudah aku tetapkan. Jadi kami mengikuti nenek itu? Iya, cepat. Jangan banyak omong. Nyai, tunggu. Tunggu, Nyai. Siapa yang setuju kita akan menyerang tempat Aji Basa Pamungkas beramai-ramai? Angkat tangan. Tadi Paman Tumenggung Martoloyo yang meminta untuk menyerang Aji Basa Pamungkas. Kenapa tidak mengangkat tangan? Maaf, Pangeran. Kami memang meminta. Tapi bukan berarti Pangeran dan para kiai sepuh yang maju. Tapi saya sendiri dengan petinggi Dimas Pusponegoro. Hanya kami berdua. Bukan berdua, tapi bertiga dengan saya, Kanjeng Tumenggung. Bagaimana, Kiai? Rupanya Paman Tumenggung Martoloyo ingin benar menghadapi Aji Basa Pamungkas. Silakan saja, Nanda Pangeran. Tapi kita harus selalu mengawasinya. Sekiranya ada apa-apa, kita bisa membantunya. Baik, Paman Tumenggung. Tapi Paman hadapi bukan hanya berdua, melainkan bertiga dengan Jatmiko. Dia akan membantu Paman, karena Jatmiko paham benar menghadapi Aji Basa Pamungkas. Sepuluh orang yang aku pilih, ikut aku. Yang lainnya harus berjaga di padepokan. Hizib Nasr dari Nabi Yunus, tetap kalian harus jalankan disertai dengan puasa. Karena lawan yang kita hadapi bukan bangsa manusia, tapi bangsa jin. Kiai! Kiai! Sebentar, Kiai. Penting. Kemari. Betul, Kiai. Makanya bersiap-siap saja. Dan jangan lupa, minta bantuan para kiai yang lain. Lalu bagaimana dengan Aji Basa Pamungkas? Bisa habis semua murid Kiai kalau dia datang ke sini.